Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Bang PM. mungkin hari ini urusan dari Christopher. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari suku Morang Nusantara bersama rekan saya Taufik Yudhistira Esa, yang mana pada hari ini kami dari kantor hukum Togor Sutokan Hukum ya Jakarta yang beralamat dalam Pejaten Raya nomor 78 Jakarta Selatan Pasar Minggu ya. Di mana pada hari ini kami datang menghadiri persidangan ya pada hari ini hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 ya, di mana mungkin dari teman-teman media semua yang pada hari ini hadir ya di pengadilan negeri Jakarta Selatan ya terkait agenda hari ini mengenai keputusan dari klien kami yang bernama Christopher Stefan Sugianto ya. Kami sebagai penasihat hukum dari Christopher Stefan Sugianto merasa kecewa ya atas penyampaian daripada majelis hakim terkait ya agenda hari ini, yaitu pembacaan putusan ya. Itu yang kami sayangkan pada kesempatan hari ini. Kenapa kecewa, Bang? Kenapa kecewa, Bang? Ya, kembali lagi ya, kenapa kami kecewa ya. Kita flashback lagi ya terkait masalah ini kan berawal daripada adanya suatu perjanjian sewa menyewa ya antara ya klien kami yang bernama Christopher Stefan Sugianto ya dengan saudari Jessica Iskandar ya. Namun kenyataannya ya pada kesempatan hari ini ya kami tidak lihat itu ya terkait adanya penyampaian dari majelis hakim ya terhadap ya si pelapor pada saat itu yang melaporkan klien kami yang bernama Christopher Stefan Sugianto itu tidak disampaikan ya. Padahal kan di awal itu kan si pelapornya siapa? Yaitu si Setio Jatmiko Prabowo Putra ya. Seharusnya merasa menjadi korban itu siapa? Setio, bukannya Jessica. Ya, nah ini kenapa majelis hakim masih ya menyampaikan terkait adanya ya kerugian daripada Jessica Iskandar. Nah kami juga merasa kaget gitu, aneh menurut kami. Seharusnya menjadi korban itu siapa? Si Setio sebagai si pelapor. Nah ini kami kecewa, seharusnya ini ya klien kami hari ini bebas sebebas-bebasnya itu loh. Tapi kenapa klien kami di sini dipaksakan ya terkait pidananya, kan aneh. Padahal di sini jelas-jelas adanya suatu perjanjian sewa menyewa. Jadi di mana ranahnya? Dan ingat loh, pada saat penyampaian dari majelis hakim ini kan kita juga kaget. Ya, mobil itu kan bukan dijual, dititipkan ya sama saudari Komang pada saat itu. Dan ini juga sudah disampaikan di persidangan pada saat itu. Bukannya dijual, aneh kenapa jadi dijual? Kan lucu. Nah, terkait juga terkait terhadap pasal yang disampaikan ini juga kita kaget lagi di sini. Kenapa jadi pasal 378? Bukan pasal 372 penggelapan. Kan aneh menurut kami. Yang seharusnya ya majelis hakim di sini cermat dalam mengambil putusan, ini enggak. Jadi kami merasa kecewa hakim pada saat ini ya masih dalam mengambil putusannya ini masih ragu-ragu. Ya, enggak adanya keyakinan. Ini kami sangat sayangkan terkait masalah ini. Itu saja. Abang, maaf kalau saya tadi dengar tadi hakim sempat ngomong bahwa mobil itu memang dijual Stefanus ke saudara Komang dengan nilai 1,2 sekian miliar Ya, dengan pembayaran berupa dicicil. Nah, ini kembali lagi waktu pada saat di persidangan ya. Itu benar nggak, Bang? Karena gini loh. Karena si Christopher Stefan Sugianto ini adalah sebagai komisaris daripada PT TNI ya kan. Dan dia juga menyampaikan juga terkait masalah ini ya kepada dia punya rekanan bisnisnya bahwa mobil ini ya, yang dia sampaikan ini adalah terkait masalah titipan ya. Jadi apapun yang dititipkan di PT TPN ini ya komisaris ya dalam hal ini bisa juga untuk mengambil suatu kepastian ya untuk ke depan ya terkait mobil yang memang ada di
PT Tripadi sendiri kan gitu. Nah, terkait masalah ini kan juga kita juga tadi sempat tanya apa namanya sangat kaget juga ya. Kenapa jadi masalah mobil yang dititip gitu loh. Yang ternyata katanya dijual sama Christopher Stefanus Sugiarto ke Komang. Nah, ini enggak. Ini hanya titipan saja. Tapi gitu loh. ada transaksi bang, Ya, Transaksi jual beli. ditransfer ke Stefanus. dan terkait masalah adanya transaksi transparan itu ya ini kan karena ada apa namanya dari klien kami sendiri ya terkait masalah pada saat itu ya memang lagi dia apa namanya untuk membutuhkan suatu dana ya makanya dia coba untuk menyampaikan itu terkait masalah mobil tersebut. Berarti benar gitu. dijual Tapi mobilnya. bukan dijual. Lalu apa Gitu loh. bahasanya? Hanya untuk disampaikan untuk pinjaman dana kepada Komang. Digadein. Semacam itulah namanya. Tapi kan lucunya kenapa jadi berani dijual? Tapi memang perjanjian sama Komangnya ini sendiri memang Dititip. ngomongnya jual beli atau gade. Dititip, bukan dijual. Kalau bisa dititip nggak ada transaksi dong Ya, bang. makanya kan ini kan kembali lagi sama si apa namanya Komang ke Christopher Stefanus Sugiarto gitu loh terkait mobilnya dititip gitu nantinya. Dan gimana nanti kalau memang apa namanya uang yang memang dia pegang sama Christopher Stefanus Sugiarto ini nanti kan akan dikembalikan lagi ke Komang. Intinya itu. Bukan dijual mobilnya ini makanya kami kaget pada saat ini penyampaiannya. Tapi berarti kontraknya memang apa namanya titip bukan jual. Perjanjian itu titip ya, bukannya perjanjian jual beli mobil. Kenapa hakim akhirnya ngomong Makanya kita dijual? kaget. Oke. Kenapa ada perjanjian jual beli mobil di sini? Itu yang seharusnya itu kan sebagai ibaratnya kalau orang bilang investasi lah ya terkait masalah apa namanya mobil yang dititip ya kepada si saudara Komang gitu loh apa namanya untuk dijual bukan dijual untuk dititip kepada saudara Komang supaya ada investasi ke PT Tripadi sendiri nantinya gitu. Untuk solusi dari Pak Taufik sendiri bagaimana? Mungkin topik Ke depannya, Pak Taufik? Tentunya untuk putusan hari ini kami sangat-sangat kecewa dan terbukti bahwa jaksa penuntut umum dia tidak bisa membuktikan dakwaannya sendiri dan berdasarkan putusan hakim tadi, putusan hakim mempermalukan dakwaan jaksa, mempermalukan jaksa penuntut umum pada hari ini. Karena dakwaan jaksa penuntut umum kemarin adalah pasal 372 yaitu penggelapan, tetapi hukumannya divonis pasal 378 penipuan. Kan berbeda nih. Artinya mempermalukan jaksa sendiri. Dan juga kami yakin bahwa klien kami ini ada indikasi ya dikorbankan atau ditumbalkan oleh pimpinannya. Karena posisinya CSB ini, klien kami ini bukan seorang pimpinan. Ada pimpinannya yaitu direktur utama yang berinisial AE. Seharusnya dia yang bertanggung jawab. Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ya di dalam kasus ini. Saya akan menguraikan atau saya akan mengungkapkan di sini kejanggalan-kejanggalan itu. Yang pertama, CSB divonis tadi adalah penipuan. Kita lihat dulu background dari CSB atau latar belakang dari CSB klien kami tersebut. Dia sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha sebelum bekerja sama dengan Jessica Iskandar. Dia sudah menjadi pengusaha, dia sudah menjadi pebisnis muda di Bali. Dan kita tahu kalau bisnis ada untung, kadang rugi. Itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Ada untung, ada rugi. Tetapi Jessica Iskandar ya tidak berlebihan jika saya menyebutkan Jessica Iskandar adalah pebisnis pemula yang belum dewasa. Kenapa? Karena dia hanya ingin untungnya saja. Dia tidak menerima kerugian. Padahal pada saat itu tahun 2022 itu kita mengalami zaman Covid. Ini posisinya di Bali, yang mana turis wisatawan tidak bisa datang ke Bali. Sehingga apa? Perekonomian Bali, apalagi di Indonesia juga terguncang. Dan bisnis perusahaan terguncang. Sehingga mau nggak mau, Jessica Iskandar harus menerima lapang dada adanya kerugian.